Baik, kita ke Nyesel kan? informasi lain ya pemirsa. Fakta baru terungkap usai pemeriksaan terhadap remaja yang membunuh ayah dan neneknya. Ya, polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan terjerat judi online pada pelaku seperti yang diberitakan sebelumnya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini, penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya, kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi dia kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Ya, Lista, ini memang kasus yang terjadi kepada pelaku MAS ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak, terutama Menteri Perlindungan Anak ini, Arifatul Khoiri Fauzi ini sempat menemui MAS pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Menteri Perlindungan Anak ini sempat menahan tangis ketika diminta menceritakan pertemuannya dengan pelaku. Saya agak berat menyampaikannya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Khoiri Fauzi, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Minggu pekan lalu. Kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis kepada MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya dalam proses hukum. Usai bertemu dengan MAS, Menteri PPPA menjelaskan interaksinya dengan pelaku. Dirinya sempat tidak bisa melanjutkan kata-kata hingga hampir menitikkan air matanya saat mengingat sosok pelaku yang dianggapnya merupakan anak yang baik, namun tidak mengerti apa yang mendasari pelaku melakukan pembunuhan. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya gitu aja, makasih ya. Sementara itu, seorang psikolog keluarga mengatakan terdapat sejumlah faktor mengapa seorang anak bisa tega membunuh orang tuanya.
Yang pertama adalah gangguan psikologis, Mas, atau gangguan mental. Jadi harus dilihat. Kalau tadi saya mendengar dari iNews bahwa ada bisikan-bisikan yang kita sebut dengan psikosis, Mas, halusinasi dan delusi. Yang kedua ada yang disebut dengan neurosis. Jadi ada kecemasan di sana, ada gangguan kecemasan, anxiety disorder, ada depresi di situ, ada bipolar di sana, atau gabungan daripada keduanya yang disebut dengan gangguan psikopatologis. Lalu yang ketiga yang harus kita tahu, apakah ada kecanduan, adiksi lainnya, misalnya judi online yang akhirnya membutuhkan uang yang banyak dan tidak dipenuhi, atau mungkin ada yang disebut dengan gangguan daripada narkoba, nafza, alkohol yang ada di sana. Faktor lainnya menurut psikolog keluarga adalah masalah-masalah yang dialaminya yang tidak mampu diceritakan kepada orang lain, namun tidak bisa diselesaikannya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Memang Gede dan pemirsa pada saat MAS ini melakukan tindakan kejinya, ini sempat beredar di media sosial salah satu alasan yang membuat MAS ini melakukan penganiayaan terhadap ayah, nenek dan ibunya karena katanya dipaksa untuk belajar terus-menerus. Terus ada yang bilang juga memang tidak diberikan waktu untuk bermain ataupun bergaul bersama teman-temannya, dan ada yang bilang malah justru terjerat judi online. Nah ini sebenarnya masih simpang siur, tapi tadi dikatakan katanya masih tidak Betul. ada. Ini kembali lagi menjadi pengingat buat kita-kita semua yang punya anak, begitu kan. Kadang-kadang memang tuntutan yang kita berikan kepada anak-anak ini terlalu jadi tinggi, sangat berat buat anak-anak, karena setiap anak punya permasalahannya sendiri. Dan sebagai orang tua sebaiknya ya kita bisa membangun komunikasi sebenarnya sampai sejauh mana anak-anak ini tahan atau menerima berbagai tuntutan dari kehidupan sosial, baik di sekolah, di pertemanan, kegiatan belajar, les, segala macam. Itu memang harus kita dengarkan. Kalau memang sudah capek, ya udah kita kasih break ya. Kalau tidak, karena memang anak-anak ini ketika dia menyimpan sesuatu, ketika meledak, ini tidak bisa kita prediksi ya. Semoga saja kasus ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan mungkin juga untuk bagi para orang tua, jangan membebankan anak ini harus ahli di berbagai bidang. Karena basicnya setiap orang itu memiliki satu kemampuan di bidangnya yang memang berbeda-beda. Jadi kecerdasan itu bisa karena kecerdasan orang berbeda-beda. Betul. Dan jangan difokuskan harus bisa menguasai semuanya, tapi langsung diasah dan difokusin ke satu bidang aja supaya anak itu nantinya akan berkembang dan akhirnya menunjukkan potensi yang maksimal dari kemampuannya itu.